Halo, assalamualaikum guys. Kembali lagi dengan saya Teguh Muhammad Iqbal dan aku Camelia May. nah, ini adalah podcast kita yang kelima. Tema hari ini kita akan membahas akun sampah, lebih dari sampah, yaitu bucin berkelas. Nah, kita ada bintang tamu ini adalah Eri, yang jadi korban dari bucin berkelas. Mungkin Eri bisa memperkenalkan diri? Iya, aku Eri Rizky Ulul dari Lampung. Oke, kita udah ada Eri di sini ya. Akun Instagramnya apa ya? Kalau boleh tahu, Eri. Eri Rizky _Ulul. Oke. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, ini kan ada. Oh sorry Bal, tadi akun YouTube yang ini, yang repost siapa namanya? Bucin berkelas, tapi nggak Bucin berkelas. berkelas ya. Sampah berkelas Oke. namanya. Oh, sampah berkelas ya. Nah, ini tuh salah satu kasus, bukan salah satu kasus sih. Ini udah termasuk kasus yang tidak mengenakan buat para kreator ya. Nah, salah satu korbannya itu adalah Eri Rizky ini. Nah, Eri ini kan kreator ini ya, bisa dibilang kreator bucin ya. Dia dengan konten-konten dia yang rame banget di Instagram, dan kebetulan kontennya Eri ini lagi rame banget nih Bal peminatnya. Nah, tiba-tiba nggak tahu ya, aku kurang tahu juga dapat info dari mana. Ternyata pas dilihat di YouTube itu ada akun namanya Bucin Berkelas ya, dan itu isi konten yang dia-upload itu adalah hampir semuanya konten-konten dari Eri ya, benar ya? Iya benar kayak gitu. Nah, itu gimana ceritanya? Tahu apa namanya? Tahu konten kamu diupload sama dia di situ dari mana tuh? Dari teman-teman. Awalnya. Teman-teman WA. Pokoknya nggak cuma 1-2. Gitu. Kayak dia kirim SS-an gitu kan. Ya gitu, kalau misalkan kontennya itu diupload terus tanya emang udah izin. Kalau misalkan izin pun aku nggak bakal kasih izin lah. Namanya juga di YouTube itu ngalirin AdSense. Kalau di IG nggak apa-apa lah. Kalau di YouTube ya jangan, bikin aja sendiri. Benar-benar. Apalagi kalau di YouTube kan ini ya udah ngalir AdSense ya, dan itu menghasilkan kan. Kebetulan kita yang konten kreator di IG ini emang nggak ada ngambil AdSense kan. Nah, itu termasuk merugikan ya Bal. Bener banget itu. Kalau menurut lu gimana nih Bal tentang ada akun yang katanya berkelas tapi malah isi kontennya itu nyolong punya orang tuh, gimana tuh menurut lu? Menurut aku sampah ya, karena gini, konten kreator itu membuat satu video yang berdurasi 1 menit itu nggak mudah. Mereka menghabiskan banyak waktu untuk membuat satu video itu, dan kalian hanya tinggal download video itu terus upload di YouTube kalian dan kalian mendapatkan uang. Dan bucin berkelas ini lebih dari parah, karena ketika kita komen di video dia tidak membalasnya. Berarti nggak direspon dong ya? Maksudnya udah pernah nyoba komen di konten yang diupload gitu ya? Udah sering kami peringatkan dari official SDT juga. Tapi ya gimana? Mungkin nggak ada diajarin tidak mencuri dari keluarganya. Dan parahnya itu mereka nggak ini ya, dari pihak akun tersebut nggak pernah minta izin dulu ya? Iya. Kasihan sih menurut aku, bucin berkelas itu makan uang haram gitu. Oke, makan haram. Iya, soalnya apalagi kalaupun mereka izin, tetap aja kan itu kan konten orang lain, dan biasanya kalau misalnya konten yang udah gede itu bisa kena hak cipta. Kalau misalnya kalau kita punya konten terus diambil alih sama orang lain, itu kan sebenarnya udah kena hak cipta walaupun kita kontennya di Instagram kan. Cuman kan kalau dikaji besarnya pasti udah kena hak cipta gitu kan, karena itu bukan dia yang bukan hasil karya dia, di repost lagi ke YouTube dan duitnya ngalir gitu kan. Gue juga pernah sih maksudnya kena sama akun-akun kayak gini ya, akun yang mereka cuman modal ambil video kita terus diupload ulang ke akun mereka, tapi benar-benar kayak menghilangkan identitas si yang punya video gitu. Kayak misal nih, itu video gue terus nama gue nggak dicantumin,
identitas gue dalam video juga dipotong sama dia, kayak dihilangin gitu. Nah itu benar-benar kayak bikin kesel sih. Ditegur juga nggak ada ini kan, nggak ada itikat baik dari mereka juga. Cuman ya udah terpaksa dibiarin kan. Paling cuman bisa di report akunnya kan, dilaporin atau enggak postingannya di report juga. Paling kayak gitu doang sih. Di report juga nggak bakal hilang, di report bareng-bareng juga nggak hilang. Oh iya, paling kan kalau misalnya mungkin susah juga sih ya, kalaupun di report di YouTube itu kan perlu proses lagi kan, gitu sih. Makanya kayak terkendala sih kalau menurut gua. Kalau di YouTube tuh nggak segampang itu juga gitu. Ya terpaksa kan, kalaupun dibiarin kitanya kesel gitu kan. Tapi di report pun nggak ada responnya juga kan dari pihak YouTube-nya gitu. Oke. Nah, tapi masalah report ini, tapi percuma kalau dia memang tugas dia itu mereport dan dapat AdSense dari itu, karena kita ambil contoh dari calon sarjana. Itu udah 10 juta subscriber dan akhirnya channelnya hilang. Nah, mungkin bucin berkelas mau begitu ya kan. Kalau nggak mau berhenti dari sekarang ya udah, tunggu aja dulu sampai gede, udah besar akunnya. Nah, akunnya habis hilang. Nah, Eri, mungkin ada yang mau unek-unek yang mau disampaikan sebelum kita tutup podcast ini? Ya pokoknya buat kalian, buat orang-orang yang suka nge-repost dan nggak cantumin sumbernya, harusnya mikir lah. Emangnya bikin skrip itu segampang itu, buat ngedit video segampang itu, buat record segampang itu. Nggak semudah itu, nggak semudah nge-repost. Kalau mau nge-repost ya dicantumin sumbernya, kasihan lah yang bikin videonya. Kalau di YouTube jangan sampai kalian repost. Oke, mungkin segini aja dulu untuk si sampah berkelas ini. Kita lanjutkan ke next podcast. Terima kasih Eri yang udah mau sharing-sharing sama kita. Aku Teguh Muhammad Iqbal. Aku Camelia Mei. Jangan lupa dengerin podcast kita selanjutnya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih udah dengerin podcast kita di episode kali ini. Kita berdoa undur diri. Terima kasih.